Pernahkah Anda menyadari saat Anda berjalan dari area pedesaan yang rimbun, kemudian masuk ke pusat kota, udara terasa jauh lebih menyengat? Fenomena ini bukan perasaan Anda saja. Ini disebut urban heat island atau pulau panas perkotaan. Faktanya, data menunjukkan bahwa kota-kota di Asia Timur, termasuk di Indonesia, bisa lebih panas 1,6 hingga 2 derajat Celcius dibandingkan daerah pedesaan di sekitarnya. Bahkan, studi spesifik di Bandung menemukan disparitas yang mengejutkan, yakni mencapai 7 derajat Celcius antara lingkungan terpanas dan terdinginnya. Tapi, bagaimana jika solusi untuk mendinginkan kota ini tepat berada di atas kepala kita? Hari ini, kita akan membahas secara mendalam tentang green roof. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena beton dan aspal menyerap panas matahari di siang hari dan melepaskannya di malam hari. Akibatnya, kita terjebak dalam situasi yang merugikan. Suhu naik, penggunaan AC meningkat, tagihan listrik membengkak, dan emisi karbon dari pembangkit listrik justru memperparah pemanasan global. Green roof bukan hanya sekadar menaruh tanaman di atap bangunan, itu merupakan sebuah persepsi yang salah. Green roof adalah sistem rekayasa berlapis yang presisi. Oleh karena itu, perlu kita ketahui lapisan-lapisan yang ada di green roof. Lapisan paling bawah dan yang paling krusial adalah waterproofing membran atau lapisan kedap air. Tanpa ini, air akan merusak struktur gedung. Faktanya, membran atap konvensional hanya bertahan 15 sampai dengan 25 tahun karena terpapar sinar UV langsung. Namun, dengan adanya green roof di atasnya, membran ini terlindungi dan usia pakainya bisa memanjang hingga 30 sampai 50 tahun lamanya. Di atasnya ada lapisan yang sering dilupakan tapi vital, yaitu root barrier atau penghalang akar. Akar tanaman agresif, mereka bisa menembus beton untuk mencari air. Lapisan ini dapat mencegah kerusakan struktural fatal tersebut. Selanjutnya adalah lapisan drainase atau filter layer, yang berfungsi untuk membuang kelebihan air agar tanaman tidak busuk, tapi tetap menahan butiran tanah agar tidak hanyut menyumbat saluran air. Barulah di atasnya kita dapat menaruh media tanam. Media tanam ini bukan tanah kebun biasa yang berat, melainkan sebuah campuran ringan dan berpori agar tidak membebani atap. Di atasnya kita dapat menanam sebuah vegetasi. Bagaimana tumpukan material ini bisa mendinginkan bangunan? Ada 2 mekanisme fisika utama yang bekerja. Pertama, evapotranspirasi. Tanaman itu seperti mesin pendingin alami. Mereka menyerap air dari tanah dan melepaskannya sebagai uap air lewat daun. Proses perubahan air menjadi uap ini menyerap energi panas dari udara sekitar. Studi menunjukkan bahwa permukaan green roof bisa lebih dingin hingga 13 derajat Celcius dibandingkan atap beton biasa di siang hari yang terik. Kedua, insulasi termal. Lapisan media tanam bertindak seperti selimut isolator yang menghambat panas matahari merambat masuk ke dalam ruangan di bawahnya. Di iklim tropis seperti Indonesia, riset menemukan bahwa green roof berbasis beton dapat mengurangi aliran panas atau heat flow ke dalam ruangan hingga 56%. Bayangkan dampaknya pada AC Anda. Dengan beban panas yang berkurang drastis ini, kebutuhan energi untuk pendinginan bisa turun antara 20% hingga 75% tergantung kondisi bangunan. Oke teman-teman, green roof itu nggak semuanya sama. Nah, secara teknis green roof itu terbagi menjadi 3 jenis. Yuk kita simak penjelasannya. Intensif green roof memiliki ciri khas menyerupai kebun dan taman konvensional tetapi berada di area atap. Pembuatannya cenderung lebih kompleks karena terdiri dari taman yang lengkap dengan pepohonan. Maka dari itu, jenis satu ini lebih sering diterapkan pada gedung tinggi yang sering dimanfaatkan sebagai sarana rekreasi. Berbeda dengan tipe intensif, jenis ekstensif green roof memiliki biaya perawatan tidak begitu mahal dan cenderung lebih murah. Media tanam atau tanah yang dibutuhkan juga lebih dangkal seperti tanaman hias.
Kategori ini cocok diterapkan pada atap rumah karena pengerjaan dan perawatannya lebih mudah dan sederhana. Semi-intensif green roof dapat digambarkan sebagai gabungan antara atap ekstensif dan intensif. Oleh karena itu disebut juga dengan atap hybrid. Jenis ini harus mampu menampung berbagai jenis tanaman dalam jumlah besar sehingga membutuhkan struktur bangunan yang lebih kuat. Mengapa sih kita harus berinvestasi pada green roof? Karena dampak dari green roof itu sendiri melampaui dari sekadar suhu. Kita berbicara tentang kaitan dari green roof itu sendiri dengan komponen-komponen eksos yang ada, seperti air, pangan, dan energi. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa green roof memiliki beberapa tantangan, yaitu biaya instalasi awal yang lebih tinggi dan resiko kebocoran jika pengerjaan waterproofing-nya tidak benar. Namun, jika kita lihat dari manfaat green roof itu sendiri, yaitu penghematan listrik, usia atap yang 2 kali lebih awet, dan manfaat lingkungannya, green roof ini merupakan investasi yang sangat cerdas. Dari sisi air, kota kita sering banjir karena air hujan tidak punya tempat meresap. Green roof berfungsi sebagai spons raksasa. Data menunjukkan sistem ini bisa menahan 50% hingga 80% air hujan tahunan. Ini mengurangi beban drainase kota secara signifikan dan mencegah banjir. Dari sisi lingkungan, tanaman menyerap karbon dioksida, gas utama penyebab 80% pemanasan global. Nah, yang paling menarik, potensi pangan. Bayangkan, atap kantor atau rumah Anda menghasilkan sayuran. Sebuah simulasi di Bologna menunjukkan bahwa jika dimaksimalkan, pertanian atap bisa memenuhi 77% kebutuhan sayuran penduduk, atau sekitar 12.000 ton per tahun. Bahkan di Singapura, potensinya mencapai 35% pemerintahan pangan domestik. Ini bukan fiksi ilmiah, ini masa depan ketahanan pangan kota. Green roof sederhana adalah langkah kecil untuk mengubah hutan beton kita kembali menjadi hutan yang sesungguhnya.